memberikan pertanyaan bagaimana, maka diperlukan suatu penjelasan yang dalam, ya, tidak hanya sekedar menguji hipotesis. Ya, jadi bukan apakah yang tepat atau apakah itu baru untuk menguji hipotesis, ya Mbak ya. Siap Ibu. Jadi tidak ada apakah investasi hijau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terhadap perlindungan lingkungan. Kayaknya terlalu memaksakan. Tapi kalau misalkan Mbak Setiawati mau fokus di dalam quantitative research, memang betul mau menguji terkait dengan green investment, green finance terhadap pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, silakan. Tapi apakah ada peneliti terdahulunya, Mbak? Nemu nggak? Belum nemu sih, Bu. Belum ya. Ya, mendingan Iya, kualitatif research aja, Mbak. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan baik, Ibu. investment, green investment, ya. Kemudian pembiayaan itu juga bisa dilakukan melalui kualitatif research, ya. Nanti Baik, saya Ibu. coba izin dulu ke mahasiswa dulu bimbingan saya, namanya Alicia, dia pernah melakukan penelitian kualitatif dan dia mendapatkan pendanaan hibah juga dari Kemdikbud ya. Dulu S1-nya STIM Muhammadiyah Jakarta, dia seringkali mendampingi saya di dalam mengisi workshop ya di beberapa perguruan tinggi. Publikasinya juga bagus ya. Skripsinya dia aja publish di Sinta 3 ya, di Sinta 3. Tesisnya dia publish di jurnal internasional. Oke, tujuannya juga berarti mengikuti rumusan ya. Ini diganti menjadi bagaimana? Semua pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Ya, insya Allah cukup sih, Ibu. Mudah-mudahan. Berarti saya harus banyak revisi nih. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jadi. Benar nggak? Kalau nggak dipaksa di mata kuliah, tesis tuh nggak akan selesai. Kuliah tuh nggak akan selesai 4 semester, bener loh. Ya, ini aja kan merasa, aduh kayaknya berat banget mau kuliah. Nambah lagi tugas, nambah. Tapi kalau tugasnya Medlit ini insya Allah akan membantu atau mempermudah kelancaran kelulusan S2 ya. Karena tesis ini dianggap sesuatu yang paling menakutkan mahasiswa. Bukan masalah takutnya, kadang mahasiswa ini, ya mungkin saya sering cerita ya, entahlah dia sungkan ketemu dosen pembimbingnya, apalagi kalau tidak ada perkuliahan. Atau dia ngambek ketika ada revisi ya. Kalau sekarang mau ngambek mau enggak ya mau enggak mau, kalau mau lanjut kuliah mau ada nilai berarti harus mengerjakan. Apalagi UTS di depan mata, UTS minggu depan ya. Iya, Bu. UTS minggu depan, UTS-nya itu take home ya. UTS-nya metodologi penelitian take home, menyelesaikan bab 1, 2 atas bimbingan dan arahan dosen pembimbing ya. Take home diselesaikan tugasnya minggu depan, kita presentasi saat UAS ini ya. Saat UAS ini presentasi sedikit aja bab 1 dan 2. Setelah itu nanti Bu Peggy akan memberikan materi-materi metodologi penelitian bab 3, lanjut bab 3, presentasi lagi di Bu Peggy, betul-betul di Bu Peggy itu di detail dari bab 1, 2, 3 itu Bu Peggy akan memberikan komentar-komentar ya untuk perbaikan. Nah, komentar-komentar perbaikan dari Bu Peggy segera direvisi saat UAS nanti Bapak Ibu akan dijadwalkan sidang seminar proposal ya. Atau istilahnya seminar usulan penelitian. Itu sudah mengundang orang dari luar atau ekspor. Namanya oponen. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan udah semua ya. Bu Haryani sudah diupload, Bu? Terima kasih ya, Ibu. Iya, sama-sama. Ini siapa ya? Ini Bu Har bukan? Mbak Evi ya? Saya tuh, Bu. Oh. Oke,
Ini bab 2-nya Mbak Evi ya. Sedikit saya menjelaskan terkait dengan materi sebelum ke bab 2 Mbak Evi. Saya ulang lagi apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Kelihatan, Bu. Bab 2 ini adalah kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis ya, 3 bagian ini. Bu, maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Jelas gak suara saya? Putus-putus. Sudah. Udah. Tadi Jelas. putus-putus. Sudah Bu, sudah jelas. Oke, kajian pustaka ini membahas tentang teori ya atau konsep yang relevan dengan isu penelitian. Isu penelitian itu apa sih? Isu penelitian itu adalah objek penelitian. Objek penelitian itu apa sih? Objek penelitian itu adalah masalah penelitian. Berarti masalah penelitian adalah variabel penelitian. Jadi isu, objek, masalah itu adalah variabel yang terteliti. Nah, di dalam kajian pustaka diuraikan teori yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian. Contoh, ketika Mbak Evi meneliti tentang SDM, ya, SDM ini selalu grand teorinya itu RBT teori atau research based theory ya, research based theory. Nah, research ini nanti ada lagi dibedakan ke dalam sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, apply teorinya Mbak Evi ini adalah kalau kita bicara terkait dengan SDM-nya, bukan SDA, maka yang digunakan teori aplikatifnya human capital teori. Ya. Nah, itu adalah teori-teori yang relevan dengan isu penelitian. Nah, sekarang kita coba bahas punyanya Mas Rezi, misalkan terkait dengan green accounting, kemudian kinerja, kemudian nilai perusahaan, apalagi tadi kewajiban terhadap lingkungan ya atau corporate social responsibility. Maka teori yang digunakan oleh Mas Rezi yang paling mendasar atau yang menjadi grand teorinya itu adalah agency teori ya. Agency teori ini berbicara tentang pemisahan kepentingan si pemegang saham dengan manajemen atau prinsipal dengan agent. Nah, itu adalah grand teori. Applied teorinya apa? Applied teorinya misalkan corporate governance terkait dengan tata kelola perusahaan. CSR itu adalah salah satu dari corporate governance. Nah, kemudian teori yang betul-betul kita gunakan untuk meneliti green accounting ya terhadap dengan kinerja dan juga nilai perusahaan itu adalah penjelasan dari masing-masing variabel yang diteliti. Dimulai dengan dependent variabel. Oke, sumber telaah pustaka yang utama itu adalah jurnal ilmiah ya. Baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Buku teks silakan, tetapi jangan terlalu banyak kalau untuk tesis. Sumber lainnya, dokumen, hasil penelitian sebelumnya, monograf. Monograf itu buku hasil penelitian ya.
Kemudian kalau di buku saya itu ada yang cukup populer itu Mas Rezi terkait dengan CSR itu ada model corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Itu ada, bisa Iya, Bu. di-download karena dia Google Book ya. Nah, Iya, itu Bu. namanya monograf, atau ada lagi satunya tuh apa ya? Mau tanya, Bu. Iya, kenapa? Bu, saya kan di kajian pustaka itu teori yang saya masukin itu teori legitimasi, stakeholder, Ya. sama Ini pasti uang itu. Sama apa? Nih, mainan itu. Ibu mau buang. Kalau nggak dikumpulin mau dibuang. Ada yang bocor kayaknya ya. Halo. Iya, Ya, Bu. iya Mas Rezi. Ya, apalagi? Itu jadi pertama itu legitimasi, terus stakeholder sama signal. Kalau agency teori itu gimana, Bu, maksudnya, Bu? Agency teori ini kan bicara tentang nilai perusahaan, ya. Kepentingan dari pemegang saham itu apa? Kepentingan dari pemegang saham, nilainya meningkat kan? Kesejahteraannya meningkat, betul tidak? Kesejahteraan meningkat itu dilihat dari mana? Indikasi investor ini sejahtera atau tidak itu dari mana? Kinerjanya, nilainya. Dari bukan harga, bukan kinerja, dari saham, betul nggak? Iya. Nah, nilai perusahaan itu proxy yang digunakan dari mana? Dari harga ini saham kan? rasio price value book, Bu. Iya, value book itu dari saham bukan? Iya. Iya, jadi tetap green teori yang terkait dengan nilai perusahaan itu pasti ada agency teori, ya, karena pemisahan kepentingan antara investor dengan manajemen. Nah, baru middle teorinya bicara legitimasi teori, kemudian bicara tentang stakeholder teori, bicara tentang signaling teori, ya. Oh ya, satu lagi, Bu. Iya. Kan di bab 1 saya ada gap research dari penelitian sebelumnya, Bu. Ada perbedaan. Jadi masing-masing, saya kan ada 7 hipotesis. Dan hampir kalau di bab 1 itu ada sekitar 20-an penelitian sebelumnya, Bu. Pada saat di bab 2, saya kan ada kerangka tabel gitu ya. Tabel. Saya masukin semua atau sebagian aja, Bu? Ya masukin semua, mau 50 jurnal juga bagus. Itu yang harus, yang saya masukin di bab 1 harus masuk di tabel itu ya, Bu? Iya, wajib. Wajib ya, Bu? Iya. Kan gap. Jadi di situ itu kita membuat state of the art itu dari gap riset tadi. Ya. Oke, nanti kita lanjut itu. Ada kaitannya dengan bab 2 ya. Sama satu lagi, Bu. Ya. Saya kan pakai Mendeley ya, Bu. Kadang-kadang nama yang di Mendeley itu nggak sesuai sama di hasilnya, Bu. Namanya di jurnal itu nggak sesuai. Misalnya nama depan ganti ke belakang gitu, Bu. Masa sih? Iya. Oh iya, Bu, saya juga gitu tuh, Bu. Contohnya gimana? Jadi di komen sama dosen pembimbing gitu. Coba gimana contohnya? Saya screen bisa, Bu. Ya. Ini gimana ya, Bu? Share screen lah. Oh ya. Nah, ini misalnya ini ya, Bu. Ini udah saya benerin. Saya benerin manual itu bisa ya, Bu? Bisa. Awalnya ini Ade Astuti ini Ade A titik D baru Astuti, tapi coba lihat dulu di Mendeley-nya.
Ya, Buka Mendeley-nya dulu, buka. ya Bu. Lebih baik yang dibetulin itu jangan di Word-nya, dibetulin di Mendeley-nya. Iya Bu, Diedit saya aja di benerinnya Mendeley-nya. itu di Mendeley ya Bu. Iya, jangan di Word-nya. Nanti kalau misalkan Rezi update lagi yang baru, Saya itu berubah takut, Bu. lagi. Takut. Saya kan belum pernah, takut apa rusak gitu. Aku terus. Kok agak lama ya Bu? Enggak, itu udah muncul. Coba AD gitu. Astuti, Astuti. nih. Oke. Namanya siapa? Amelia Dwi Astuti. Berarti Iya, jadi Amelia Dwi. awalnya itu Amelia Dwi Astuti. Terus? Edit setting ya? Gimana ya Bu? Ya udah bener itu Astuti, Amelia Dwi Astuti, Astuti Amelia Dwi, betul. Biasanya sebelah kanan itu ada Bu ininya. Itu ada panah kecil itu Mas Rezi, panah kecil banget itu diklik coba. Mas di itu aja dimaksimize aja, dimaksimize Ya. aja. Udah nih Bu. Udah. Atau all ya? All ya? Oh iya. Enggak. Itu loh ada panah di kanan itu loh Mas. Oh ini ya? Iya, itu. Nah ini Bu. Mm-mm. Udah. Cuman Udah. pada saat Terus? ini kan Amelia Dwi Astuti. Ini kayaknya udah saya edit deh Bu. Itu udah bener berarti. Enggak, saya tuh lupa. Saya itu edit di Word atau edit Coba di... masukin lagi Astuti. Ininya dihapus dulu. Itu mah Anda ngedit manual di situ. Oke, taruh spasi dulu. Nah, masuk. Insert. Langsung ketikkan aja Astuti. Kalau misalkan kita udah tahu namanya, nggak usah go to Mendeley. Nah, gini Bu. Aja. Ade Astuti. Itu kadang memang mungkin tidak apa ya. Jadi saya harus ya. editnya gimana Bu? Di sini ya? Edit A.D aja coba. Astuti A.D. Bisa nggak? Yang lain ada yang pernah mengalami begini nggak? Iya Bu, saya pernah Bu. Kalau saya nggak ya, kalau yang Windows-nya Ori nggak pernah ya. Coba. Oh gitu, itu pengaruh ya Bu? Ngaruh, anak saya kan pakai Windows yang Saya beberapa bulan sekali nggak terulang Bu Ori. masalahnya. Dia nggak diaktifasi itu sama sekali, dia nggak mau nginstal yang web importer, nggak mau karena dia harus aktivasi berbayar ya. Coba masukkan lagi. Atau Ya. AD Astuti baru A.D Astuti ya Bu? Ya, ada yang lain pernah ngalamin nggak Mas Royhan? Halo, pernah ngalamin nggak kayak begini? Belum. Kenapa? Nggak pernah begitu sih Bu. Normal-normal aja itu udah bener. Iya, saya juga nggak pernah. Tapi kalau punya laptop anak saya karena dia tidak asli Windows-nya sering masalah. Jangan kan kayak begini, dia suka ngaco juga gitu. Untuk web importer juga nggak bisa. Jadi intinya karena ini installernya softwarenya adalah software yang memang kita ori dari website, bukan trial ya, bukan versi crack ya. Kalau yang crack biasanya nggak masalah.
Seperti halnya saya punya Inode Crack ya, diinstal di laptop yang memang Windows-nya tidak asli juga tidak masalah. Oke, intinya Mas Regi harus beli Windows asli ya. Oh iya Bu, sama satu lagi Bu. Banyak ya, satu mulu ya. Iya ini waktunya mau habis loh ya. Udah nanti Beda, Bu. aja ke Param ya. Iya, cuman Kalau itu sih mau- Bu, komennya citasinya Bu. Yang Oke. aduh. Ya, berarti kalau mau nggak mau kalau kayak gitu diinstal, kalau nggak misalkan repot install yang asli, yang ori, ya manual aja berarti di Word-nya ya. Iya. Karena di Mendeley juga ternyata sudah diedit masih output-nya begitu. Oke, kita lanjut ya. Bolehlah Iwak. punten. Iya, Bolehlah. mangga. Iya. Saya kan itu udah dikirim tanggal 21 bulan Mei kemarin, terus belum ini ya. Nanti habis ini aja ya Bu ya, habis pelajaran ini ya Bu ya. Takutnya saya mental lagi tadi susah masuk loading itunya, internetnya. iya, Takut iya. malah nggak ngikutin fokus ke kuliah Iya, ini iya. saya. Khawatirnya Tidak apa-apa, itu. Bu. Iya, tidak apa-apa. Fokus aja sini bab 2 ya. Kalau bab Oke. 1 kan saya sering kali bahas punya teman-teman, Iya. pasti udah tahu lah ya apa yang Insya Allah, harus ditulis insya di Allah. bab 1 ya. Ya, Nah, sekarang yang kasih. di bab 2 ya. Bab 2 tadi teori, grand teori yang melandasi variabel yang kita teliti. Kemudian hasil penelitian sebelumnya ya. Nah, setelah kita membahas grand teori, misalkan tadi punya Mas Rezi, pakai agency teori, legitimasi teori, stakeholder teori, kemudian signaling teori. Berikutnya dibahas adalah variabel dependen. Ya, dependennya misalkan Mas Rezi nilai perusahaan. Apa sih nilai perusahaan? Jelaskan pengertian nilai perusahaan berdasarkan teori. Kemudian apa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Ada Tobin skew, ada market book value, kemudian ada price earning ratio, ada economic value added, banyak sekali indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Nah, closing statement-nya Mas Rezi harus menyebutkan penelitian ini menggunakan indikator apa, berdasarkan teori siapa, atau siapa saja peneliti terdahulu yang sudah menggunakan indikator tersebut untuk mengukur nilai perusahaan. Contoh, Mas Rezi mau pakai Tobin skew. Ya, indikator atau proxy yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan Tobin skew. Ya, Tobin skew macam-macam. Ada Liedenberg, ada Ross ya. Misalkan Mas Rezi menggunakan Liedenberg, teorinya Liedenberg yang menyebutkan bahwa Tobin skew ini merupakan jumlahan dari market value ditambah total debt dibagi total aset. Ya. Nah, jadi jelaskan di closing statement ini indikator apa yang digunakan untuk mengukur variabel yang kita teliti. Nah, berikutnya adalah variabel independen. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Bisa juga intervening terlebih dahulu ya. Kinerja, misalkan Mas Rezi bicara kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan menurut Seo dan Lee diukur bisa menggunakan ukuran finance dan ukuran non-finance. Nah, Mas Rezi menggunakan yang finance. Siapa teori-teori yang mengukur kinerja perusahaan dengan kuantitatif atau finance? Contoh misalkan siapa namanya Ross and Roll misalkan, kemudian Clayson et al, Laporta et al mengukur kinerja ini dari return on asset, return on equity, net profit margin, kemudian juga mengukur nilai perusahaan ini menggunakan gross profit margin. Jelaskan rumus-rumusnya. Nah, di closing statement Mas Rezi mengungkapkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan pada penelitian ini adalah return on asset menurut teori Modigliani-Miller yang didukung oleh peneliti terdahulu si A, si B, si C, si D, si E yang menggunakan return on asset sebagai proksi atau indikator dari kinerja perusahaan. Gitu ya, Mas Rezi. Baik, Bu. Paham kalau untuk keuangan dan kawan-kawan yang lain. Untuk data sekunder ya. Berikutnya variabel independen terkait dengan green accounting. Jelaskan apa itu green accounting. Ya, indikator apa yang digunakan untuk mengukur green accounting. Oke, setelah itu baru kita membuat riset penelitian terdahulu ya atau kajian terkait peneliti terdahulu yang dibuat di dalam tabel ya.
nama peneliti, topik penelitian, metode penelitian, variabel atau hubungan antar variabel, hasil riset, dan apa potensi kelemahan atau kritikan atas riset tersebut. Dalam penulisan tesis, penulis diwajibkan menggunakan referensi jurnal internasional dan jurnal nasional masing-masing minimal sebanyak 15 jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Berarti minimal literatur review Bapak Ibu 30 jurnal. Pertanyaannya, Bu, kalau saya 30 jurnalnya internasional semua boleh nggak? Sangat diperbolehkan. Sebaliknya, Bu, boleh nggak 30 jurnalnya nasional? Nggak boleh. Kenapa? Karena potensi Bapak Ibu untuk publish internasional tidak akan lolos. Ya, kalau menggunakan jurnal nasional. Oke, contoh ya, contoh di sini saya mau membahas tentang peran human capital investment dan karakteristik wirausaha dalam peningkatan kinerja UMKM konvensional dan muslim ya. Ini sama menggunakan multi group sampling. Kita bicara dulu tentang teori human capital ya. Ini namanya middle theory ya. Teori yang mendasarinya, grand teorinya apa? Resource based theory ya, atau teori sumber daya. Oke, ini terkait applied teorinya. Teori human capital. Kemudian penelitian pertama yang meneliti teori modal manusia dalam konteks kewirausahaan adalah, nah kita bicara dulu teori. Nah, baru ini grand teorinya. Ya, resource based theory untuk menjelaskan pentingnya sumber daya manusia untuk kewirausahaan. Menurut Abiti, modal manusia dianggap sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi wirausaha. Oke, teori human capital ini kemudian dikembangkan secara luas oleh Becker dalam bukunya yang berjudul Human Capital, bla bla bla. Ini kita ngomongin teori. Ya. Terus contoh teori untuk masing-masing variabel penelitian. Ini contoh variabel penelitian dan human capital. Dijelaskan juga dimensi atau indikator yang digunakan untuk mengukur human capital. Nah, sampai saat ini human capital masih kontroversi terkait dimensi dan indikator yang tepat untuk mengukur human capital. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan sumber daya alam yang semakin berkurang. Nah, menurut si Zaragoza, human capital ini mengacu kepada motivasi, kepemimpinan, spirit kewirausahaan, identitas, emosional keluarga, kreativitas, skill, kemampuan, komitmen, dan dedikasi. Ya. Sementara menurut Massingham, human capital ini terdiri dari self-employee capability, other employee capability. Ini disebut dimensi. Ya, ini disebut dimensi atau subvariabel dari human capital. Nah, si Massingham ini menekankan pada employee ya, khususnya kepuasan para pekerja ketika berbicara human capital. Nah, Anda akan menyebutkan banyak sekali teori-teori yang membahas tentang human capital. Tinggal nanti Anda menggunakan teorinya siapa ketika kita membuat definisi operasional variabel. Di closing statement dikatakan bahwa dalam penelitian ini human capital diukur oleh misalkan pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan pelatihan. Ya, dimensi ini merujuk kepada teorinya siapa. Oke, peneliti lain yang melakukan dimensi. Nah, kemudian di akhir closing statement-nya sama seperti yang nilai perusahaan dan kinerja ya. Di closing statement paragraf penjelasan variabel, jelaskan bahwa variabel human capital dalam penelitian ini diukur oleh ya, pendidikan, pelatihan, kompetensi, dan pengalaman kerja yang sesuai dengan teorinya Frank. Misalkan di sini Frank mengatakan bahwa human capital terdiri dari pendidikan, pengalaman, pelatihan, kecerdasan, kebiasaan kerja, kepercayaan, dan inisiatif. Nah, closing statement-nya kita tuliskan menggunakan teori siapa. Nah, berikutnya ini variabel penelitian tadi sudah, ini kinerja UMKM. Ini adalah penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu. Nah, ini contoh untuk kinerja UMKM ya.
Kinerja UMKM menurut Sewell and Lee dan Wien et al. Diukur dengan nilai uang, reputasi merek, kepuasan pelanggan, kinerja organisasi, dan kinerja inovasi. Ya, bla bla bla. Kemudian di sini closing statement-nya, pengukuran kinerja pada UKM ini menggunakan kinerja non-keuangan yang diukur oleh produktivitas untuk mengukur tingkat efisiensi, kinerja bisnis, respon perusahaan, dan seterusnya sampai kepada akuntabilitas. Ya, ini sub-sub variabel inilah yang nantinya dijadikan sebagai dimensi di dalam operasional variabel yang nantinya akan diturunkan ke dalam kuesioner, ya, ke dalam indikator pertanyaan kuesioner. Jadi nyambung, bab 3 itu sumbernya dari mana? Dari bab 1 dan 2, ya. Matriks penelitian terdahulu, ini contohnya, Bapak Ibu sudah pernah membuatnya. Ada nomor, ada judul, ada metode, ada hasil, kemudian persamaan dan perbedaan penelitian Anda dengan peneliti terdahulu. Persamaannya di sini meneliti sama-sama karakteristik kewirausahaan dan kinerja UKM. Perbedaannya, dia meneliti di kita human capital, di dia nggak ada. Kemudian fintech dan menggunakan multi group analysis, multi group sampling. Yaitu penelitian terdahulu. Kemudian state of the art, ya, berdasarkan hasil kajian dan penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya yang terungkap dalam tabel tersebut di atas, maka penulis mengungkapkan bahwa penelitian ini berbeda. Nah, ini namanya awal atau asal muasal kita membuat state of the art atau perbedaan hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan apa saja? Satu, penelitian ini mengkaji lebih komprehensif pengaruh karakteristik UMKM, human capital investment, dan pembiayaan berbasis teknologi terhadap kinerja UMKM dengan menggunakan dimensi untuk masing-masing variabel atau menggunakan second order confirmatory. Saya harap pun sama, teman-teman yang menggunakan data primer wajib menggunakan dimensi. Kenapa harus pakai dimensi? Satu, mempermudah hasil pengujiannya nanti, kemungkinan untuk kecenderungan diterima hipotesisnya besar, ya. Kemudian yang kedua, pembahasan untuk kedalamannya pun lebih bagus dan menjadi pembeda dengan peneliti sebelumnya. Oke, kemudian yang kedua, penelitian ini memperdalam penelitian sebelumnya yang menguji model kinerja UMKM dengan konsep yang berbeda, yaitu siapa saja. Silakan kopas dari bab 1. Ya, ini biasanya ada di dalam closing statement bab 1 latar belakang. Ya. Berikutnya apa yang membedakan? Penelitian ini menguji model kinerja UMKM syariah dan UMKM konvensional di Indonesia dan membandingkannya dengan menggunakan multi-group analysis dengan sampel yang berbeda, yaitu wirausahawan yang menerapkan konsep Islami dengan wirausahawan konvensional. 4. Unit analisis penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri, yaitu dengan memisahkan pelaku UMKM berdasarkan prinsip dan idealisme yang dianut oleh wirausahawan, yaitu dengan wirausaha berbasis syariah dan wirausaha konvensional. Di closing statement dijelaskan bahwa hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa topik penelitian ini belum pernah dilakukan atau berbeda dengan peneliti sebelumnya, sehingga penulis menilai bahwa penelitian ini memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi. Ya, jadi ada keterkaitannya di dalam latar belakang dengan bab 2. Ini detailnya, ya, ini detailnya. Kemudian kerangka pikir, ya, berikutnya adalah membuat kerangka pikir. Ketika kita membuat kerangka pikir, ya, maka kita akan berbicara secara konsep atau teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel, ya. Kenapa kinerja keuangan ini bisa mempengaruhi nilai perusahaan? Kenapa corporate social responsibility ini bisa berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
Nah, maka teori stakeholder menjelaskan, teori legitimasi juga bisa menjelaskan keterkaitan antar variabel tersebut. Begitu juga tadi human capital dengan kinerja. Maka yang berbicara adalah resource based theory dan juga human capital theory yang menjelaskan bahwa semakin ya baik sumber daya manusianya, maka kinerja UMKM akan semakin meningkat. Nah, ini contoh model penelitian. Ada yang kotak, ada yang bulat. Muncul pertanyaan, kenapa kerangka pemikiran ini bulat atau oval? Ya, ini saya pernah menjelaskan sebelumnya. Kenapa dibuat oval? Karena variabel penelitian ini adalah unobserved atau observasi variabel ini tidak bisa langsung dilakukan observasi atau tidak memiliki angka, ya, tidak bisa langsung dinilai. Kalau variabel observe atau observe variabel, berarti variabel itu langsung bisa diamati, langsung bisa dinilai, langsung terlihat angkanya. Maka untuk observe variabel itu kotak bentuknya, bukan oval, ya. Kerangka pemikirannya berbentuk kotak untuk data sekunder. Ya, kalau untuk data primer, seperti halnya data yang menggunakan kuesioner, maka kerangka berpikirnya bulat atau oval. Jadi jangan sampai pada saat sidang ditanya, kenapa kerangka pemikiran Anda atau konseptual framework Anda bentuknya oval? Mbak Evi jawab, saya suka yang oval. Bahaya itu ya. Kenapa Anda membuat konseptual framework-nya dalam bentuk square, tidak dalam bentuk lingkaran? Oh, karena saya suka yang square. Semua ada argumentasinya, ya, ada justifikasinya. Tadi saya ulangi, ketika data primer, maka gunakan oval karena unobserved variable. Untuk data sekunder, gunakan kotak karena observed variable. Secara default sistem nanti ketika saya memperkenalkan Smart PLS, EMOS, LISREL, EFUS, Tata, kalau panjang umur ya, kita akan tahu kenapa sih bulat, kenapa sih kotak. Mau belajar. Ini contoh-contoh dari kerangka pikir atau konseptual framework ya. Ini punya Mas Usman. Yang ini punya Rezi ya, Rezi itu X1-nya tadi apa sih? Green accounting ya. Green accounting, kemudian apa? CSR ya. Enggak, kinerja lingkungan, Bu. Oh, ke lingkungan ganti. CSR terlalu banyak katanya. Oke, lebih baik begitu. Yang penting Soalnya cepat selesai. Itu kinerja lingkungan turunan dari green accounting, Bu. Oke. Iya. Kalau green accounting kan itu yang tanggung jawabnya. Kalau kinerja lingkungan dari proper, Bu. Oke, yang penting teorinya jelas. Terhadap kinerja dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Berarti modelnya kayak gini ya. Jadi Rezi karena dia data sekunder menggunakan PET analysis, untuk indirect effect-nya kamu pakai Solbin test. Karena Stata atau EFUS tidak bisa menguji pengaruh tidak langsung. Kalau Smart PLS bisa. Kalau Rezi jadi tanya, pakai Smart PLS ya, Bu? Ya nggak bisa dong, Smart PLS itu data primer. Makanya saya belum kelar ngomongnya tadi. Oh iya. Ya. Kalau Smart PLS itu untuk data primer. Kalau kamu kan data sekunder, apalagi menggunakan panel. Mau nggak mau nanti pakai Solbin test. Ya. Iya, mau arahannya, Bu, nanti, Bu. Iya, nanti. Tenang aja, seminar manajemen ada ketemu lagi ya. Oke, ini kerangka pemikiran punyanya Mas Usman. Yan? Siap. Nian, modelnya kayak gini, Yan. Langsung, nanti kalau Smart PLS itu langsung. Bu, saya udah buat, Bu. Bisa mohon bimbingannya, Bu, apa? Bisa saya tampilin gitu, Bu. Apanya? Kerangka pemikiran. Bab 2. Iya. Ya, tar dulu. Oke. Nah, berikutnya adalah pengembangan hipotesis ya. Pengembangan hipotesis penelitian ini tidak ujuk-ujuk muncul. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut. H1, green accounting berpengaruh terhadap kinerja. H2,
kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja. Tidak bisa begitu. Jadi ada teori dan peneliti terdahulu yang melandasi pengembangan hipotesis tersebut. Muncul pertanyaan, Bu, saya kan penelitiannya baru. Teorinya ada, tetapi peneliti terdahulunya nggak ada. Boleh nggak saya bikin hipotesis? Sangat boleh. Berarti Anda menunjukkan kebaruan. Belum ada peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh X terhadap Y ini. Tetap harus ada teori, walaupun tidak ada peneliti terdahulu. Muncul lagi, Bu, teorinya nggak ada. Peneliti terdahulu nggak ada. Boleh nggak saya mengembangkan hipotesis? Yang nggak boleh. Ya, lakukan uji konfirmatori dulu. Terkait dengan explanatory factor analysis. Ya, untuk membuktikan bahwa faktor itulah yang memang menjadi faktor penentu atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen tersebut. Macam-macam hipotesis, ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan ada hipotesis kausalitas. Oke, komparatif kita jelaskan terkait dengan uji perbedaan ya, uji beda. Bagaimana perbedaan kinerja perusahaan yang melakukan green accounting dengan kinerja perusahaan yang tidak menerapkan green accounting ya. Bagaimana kinerja perusahaan yang terkoneksi politik dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Ternyata berdasarkan hasil pengujian, kinerja perusahaan terkoneksi politik itu lebih baik dibandingkan kinerja perusahaan tidak terkoneksi politik. Misal. Oke, hipotesis yang ketiga adalah kausalitas. Hipotesis asosiatif atau kausalitas ini seperti halnya hipotesis yang dibangun oleh Bapak Ibu, ya, terkait dengan sebab akibat. Apakah terdapat pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan? Ini rumusannya. Maka hipotesisnya terdapat pengaruh positif koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. Atau boleh redaksinya seperti ini. Apakah green accounting berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Maka hipotesisnya green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Apakah inovasi teknologi berpengaruh terhadap kinerja UMKM? Maka rumusannya inovasi teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Atau redaksi hipotesisnya boleh seperti ini. Semakin meningkat inovasi teknologi UMKM, maka kinerjanya akan semakin naik. Ya. Ini adalah contoh hipotesis diawali dari teori modal manusia atau human capital teori, ya. Human capital teorinya si Baker, Mincer, kemudian berdasarkan peneliti terdahulu, indikator yang digunakan, ya, dalam banyak penelitian modal manusia terbukti secara empiris sebagai faktor penting yang mempengaruhi kinerja UMKM. Kata siapa? Aukersi et al., Ardito et al., Budi Hartik, Kruk et al., Fatoki et al., dan seterusnya. Ya. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. Human capital investment berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Selesai bab 2. Ini adalah jurnal internasional. Kita bisa melihatnya dari Elsevier, Emerald, Gistor, Springer, dan Wiley. Ya, jurnal bisa diperoleh di website scholargoogle.com atau di sini ya, Elsevier. Elsevier ini direct, Science Direct. Silakan membuat bab 2 sesuai topik penelitian Anda dan diupload di e-learning. Diskusikan dengan dosen pembimbing. Oke, sama Ibu tuh, sama Ibu. Kamu coba tanya. Ibu yang bisa. Aja ya. Oke, kita lanjut ya. Diskusikan dengan dosen pembimbing Anda. Ini sudah saya jelaskan. Komponen-komponen nilai ini. Kita lihat dulu punya Mbak Evi ya. Oke, Mbak Evi menjelaskan tentang RDT ya. Betul Mbak, kalau kita bicara sumber daya manusia, grand teorinya itu adalah research based theory ya, research based theory. Teori berbasis sumber daya.
kinerja UMKM. Nah, sekarang ada nggak sih teori di sini yang menjelaskan terkait dengan kinerja UMKM, Mbak? Ada nggak? Yang di RBT-nya, Bu? Iya. Biasanya ada turunannya, Mbak. Ada, yang dari Bernie itu. Bernie ada ya? Iya. Oke, kinerja perusahaan. Iya, Dalam kinerja perusahaan. hunian. Mbak, nggak usah dalam-dalam, Mbak. Cari aja jurnalnya Sio dan Lee-nya, Mbak. Nah, ceritanya tuh kemarin saya baca CEO dan yang tulisan kayak gini nih, Bu. Itu kayak nggak ada di CEO dan Lee-nya. Saya baca sampai tak terjemahin gitu, nggak ada kata-kata yang gitu. Adanya tuh di dalam Nguyen malah. Mungkin sudah di parafrase kali ya, Bu, ya, kalau gitu tuh. Coba ya. Saya jadi penasaran. Bukan itu. Wah, banyak banget. Iya, itu kalau enggak ya nanti tak ini ya. Kalau enggak yang Nguyennya dihapus dulu deh. Ya. Kalau enggak gini aja. Dalam kurung Sio and Lee 2019 dan Nguyen et al 2021 gitu, Mbak. Oh iya, Bu. Ngakalinnya. Iya. Ya. Iya. Oke. Varius et al menyatakan bahwa kinerja bisnis adalah hasil. Oke, bukan kinerja pada menggunakan kinerja keuangan dan keuangan ya produktivitas. Mbak pakai keuangan emang? Sebenarnya enggak, Bu, tapi kuesioner yang dibuat itu kayak ada keuangannya begitu, Bu, atau bagaimana? Kalau enggak ya nanti dihapus dah keuangannya. Jangan, keuangannya kan kalau keuangan itu menghitung return on asset, return on Oh, equity, iya, iya. kayak gitu. Oke. Ya, non Iya, Bu. keuangannya yang gunakan pakainya punya siapa? Kalau Nguyen itu bukan yang ini deh, Mbak. Nguyen itu pakai yang ini nih. Ini, Mbak. Kinerja bisnis, Mbak, pakainya dia nggak pakai dimensi. Mana ya? Yang BP janjian tadi saya salah baca lagi. Enggak ya? Nguyen itu pakai perform bisnis, Mbak ya? Iya. Oke, kemudian keunggulan bersaing menurut Porter. Competitive advantage-nya ini bagus nih, ada RBV-nya juga di sini. Keunggulan bersaingnya pembalat ukurnya, dimensinya belum ada. Dimensinya nanti dijelaskan lagi, indikator-indikatornya dijelaskan ya. Iya. Inovasi juga, inovasi nanti dijelaskan dimensinya apa saja. Menurut si A, dimensinya inovasi ini ABCD, menurut si B, dimensinya ini apa, menurut Wang and Wong, ya, dimensinya inovasi ini apa. Jadi seperti tadi tulisan saya di sini, Mbak. Di PPT ini, ya, bahwa ketika kita menjelaskan dimensi seperti tadi punya Mas Rezi, nilai perusahaan ini diukur oleh indikatornya apa aja, Tobin-Skew rumusnya apa, market book value rumusnya apa, kemudian price earning ratio rumusnya, baru closing statement-nya, indikator yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah Tobin-Skew berdasarkan teori CAC basis CCB. Nah, sama seperti halnya contoh di human capital ini. Oke, human capital ini kan yang mengukur dimensi banyak sekali ya. Ada si Harpan, bahwa human capital ini mengacu ke motivasi kepemimpinan. Ini namanya dimensi, inilah yang digunakan untuk mengukur nanti human capital ini yang nanti akan diimplementasikan di dalam indikator pertanyaan. Ya, kemudian Massingham ada 6 kategori terkait dengan employee. Ya, berikutnya ada lagi si Gamerslag, ya, terdiri dari kompetensi, motivasi, komitmen, dan personal.
Si Frank dan Bernanke beda lagi, bahwa modal manusia ini terdiri dari pendidikan, pengalaman, pelatihan, kecerdasan. Nah, inilah yang nanti akan dijadikan sebagai dimensi. Nah, di closing statement-nya, Mbak Evi menyebutkan bahwa dimensi yang digunakan untuk mengukur human capital dalam penelitian ini menggunakan teorinya Frank dan Bernanke, di mana human capital ini terdiri dari pendidikan, pengalaman, pelatihan, kecerdasan, dan seterusnya. Itu Mbak. Jadi setiap variabel yang dijelaskan oleh Bapak Ibu, berikan closing statement, dimensi atau indikator apa yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Nah, ini akan nyambung ke bab 3. Nah, begitu juga dengan transformasi digital. Ya, apa itu transformasi digital? Apa dimensi yang digunakan atau indikator untuk mengukur transformasi digital ini? Berdasarkan teori si A, si B, si C, dan di closing statement Mbak Evi menjelaskan di sini. Indikator atau dimensi yang digunakan untuk mengukur transformasi digital menggunakan teorinya siapa, yang terdiri dari apa saja. Ya, contoh di sini ada memahami literasi digital, merencanakan sumber daya, ini bisa jadi Punya Fairhope yang transformasi, punya Fairhope. Nah, kalau Mbak Evi mau menggunakan ini, berarti closing statement-nya jelaskan bahwasannya dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel transformasi digital merujuk kepada teorinya si A atau si Fairhope ini, ya. Bu, Ya. kalau kan teori itu ada banyak, ada Fairhope, ada Widyaningsih dan lain-lain. Itu salah satu aja yang kita pakai untuk closing. Berarti di pertanyaan itu hanya salah satu itu, nggak bisa kita match dua penelitian begitu atau bagaimana? Kalau untuk dimensi ini kan kita bukan untuk mengembangkan hipotesis, Mbak. Dimensi ini kalau misalkan kita pakai dari si Van Hoff ini hanya sebagian. Kemudian kita pakai juga sebagian dari peneliti lain. Maka dua teori ini yang kita gunakan. Jadi dimensi yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur inovasi teknologi ini menggunakan teorinya si Van Hoff dan si Widyani. Oh ya, ya, gitu. Ya. Kalau hanya sebagian-sebagian, karena kan beda negara otomatis beda karakternya, Mbak. Iya. Ya. Nah, baru kemudian kita buat hipotesis. Kerangka pemikiran juga tidak ujuk-ujuk muncul kerangka pemikiran seperti ini. Dan jangan pakai kotak, Mbak ya, pakai oval ya. Ya, iya Bu. Pakai oval. Nah, dia kena nih. Kenapa Anda buat kerangka pemikiran dalam bentuk kotak? Nah, kita kadang suka iseng ya dosen peneliti itu ya. Iya. Oh, karena muka saya kotak, Pak, jadi saya suka yang kotak. Nah, ujung-ujung ada hipotesis seperti ini. Nanti diketawain. Hipotesis itu tidak sembarang hipotesis. Hipotesis itu adalah representatif dari suatu teori. Ya. Dugaan-dugaan. Itu namanya hipotesis. Ya, ketika kita punya dugaan, kita merenung, oh ternyata transformasi digital ini semakin bagus, ya, diterapkan di dalam UMKM, maka UMKM tersebut akan memiliki keunggulan bersaing. Ya, ini kan dugaan kita, baru dugaan. Nah, kita akan membangun hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara atas dugaan yang muncul tadi, ya, dugaan-dugaan. Untuk membuat hipotesis wajib ada teori, ya, teori yang melandasi keterkaitan antar variabel independen dengan dependen atau dengan intervening. Nah, sebelum kita bicara ada hubungan positif atau transformasi digital berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing, Mbak Evi harus menjelaskan teori dulu yang melandasi keterkaitan ini, lalu didukung oleh peneliti Coba di bawahnya Bu, mungkin kebalik punya saya berarti. Pengembangan hipotesis ada di... Iya, ada di bawah. Ya udah, berarti ini redundant, Mbak, nggak usah ini. Ini dihapus ya. Dihapus. Nah, ini benar. Ada hubungan positif, yes. Bahwa konsumsi atau produk. Oke, benar ini. H3, H4, H5. Oke, H6. Mbak kayaknya beranak, ini mendingan beranak bercucu deh. Kayak contoh gini ya, nih modelnya model Usman, model Rezi ya. Jadi Mbak, ini kan berbasis ini ya, berbasis gender ya. Iya. Oke, rumusan masalah pertama. Apakah transformasi digital berpengaruh terhadap keunggulan bersaing pada UMKM laki-laki dan perempuan gitu ya Mbak ya?
Oh, gitu, Bu. Maksudnya Jadi hipotesisnya dibuat H1A, H1B. A perempuan, B laki-laki begitu. Iya, dan Mbak harus bisa menjelaskan apa perbedaannya ketika kita membangun hipotesis, ya. Contoh misalkan di penelitiannya siapa tuh ada yang memang gender perempuan ini lebih dominan dibandingkan laki-laki. Ya, skill digitalnya juga dia lebih baik dibandingkan laki-laki. Itu disampaikan. Ya. Kemudian inovasi berpengaruh terhadap keunggulan bersaing pada UMKM pria. Ya, H2A, H2B-nya inovasi berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing pada UMKM wanita. Kalau wanita yang dijadikan di sini sebagai isu penelitian karena berbasis gender perempuan, maka wanita yang nomor 1. Transformasi digital berpengaruh terhadap kinerja UMKM perempuan, ya. Transformasi digital berpengaruh terhadap kinerja UMKM pria, H3B-nya. Begitu juga dengan inovasi dan keunggulan bersaing sampai dengan mediasi. Keunggulan bersaing memediasi transformasi digital terhadap kinerja UMKM wanita, ya, kemudian terhadap UMKM pria, gitu Mbak. Paham? Iya, berarti kayak nambahi penelitian terdahulu dong, Bu. Itu harus dibedain, dibedain laki-laki sama perempuannya juga di situ. Iya. Mbak mau dibandingin nggak atau hanya perempuan aja? Sebenarnya perempuan saja. Kalau ada pembanding laki-laki kan nanti kuesionernya kan itu acak, Bu, laki-laki sama perempuan. Hasilnya bisa laki-laki bisa perempuan begitu. Tapi Iya, tidak. kan nanti dipisahin nantinya. Iya, Bu. Nantinya dipisahin. Tapi kalau Mbak Evi di sini hanya perempuan saja, ya silakan. Tapi kalau mau kadung sekalian nyebar kuesioner, nanti kan saat kita membuat demografi ya, karakteristik responden, itu kan ada pria, wanita. Nah, itu kita bisa langsung memisahkan nanti samplingnya. Ya, pria-pria, wanita-wanita. Justru nanti ketika kita mau mengedepankan gender perempuan, ya Mbak ya, kalau kita nggak ada pembanding, susah untuk mengunggulkan bahwa perempuan ini lebih bagus gitu loh. Gimana? Iya, Bu, nggak apa. Kalau sudah sampai kuesioner tidak apa-apa sih. Cuman berarti saya hanya nambahi untuk mencari penelitian terdahulu pembandingnya itu. Iya, pembandingnya aja. Jadi enak saat pembahasan tuh, wah, bisa kupas tuntas. Ya. Insya Allah. Bahwa perempuan ini adalah Wonder Woman, ya. Walaupun hasilnya nanti tidak ya, Bu ya. Karena memang tidak dipungkiri transformasi digital perempuannya data terakhirnya masih sedikit, lebih sedikit dari laki-laki. Oke Mbak, kita untuk menguji itu tidak pakai jumlah Mbak, tapi pakai min, pakai rata-rata. Ya, jadi ketika jumlah perbankan syariah 12 dengan konvensional yang jumlahnya 100, yang diuji kalau hanya dengan jumlah kalah Mbak. Ya, di statistik itu yang kita uji adalah min, nilai rata-rata. Ya. Oke, jadi jangan takut. Nanti kita lihat hasilnya aja. Ya. Bu, sama ini tadi yang seperti Mas Resi bilang, tabel yang penelitian terdahulu itu benar-benar ditemplokkan di sini. Nggak saya masukkan karena banyak banget, Bu. 20 lembaran, Bu. Ya enggak apa-apa. Ini aja ada yang sekitar berapa puluh lembar ya. Iya, Bu, itu ada yang 50 penelitian enggak masalah. Hampir 30 kalau nggak salah, Bu. Iya, itu benar-benar dimasukkan di situ. Iya, enggak masalah. Enggak apa-apa, justru bagus. Kita akan kaya penelitian ketika kita mengatakan state of the art bahwa penelitian kita berbeda. Penelitian kita belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Orang ngelihat berhalaman-halaman aja udah percaya, Mbak. Wis, apalagi jurnalnya internasional semua. Wah, aku yakin ini emang belum pernah dilakukan. Gitu. Tapi kalau hanya 2 lembar, udah gitu jurnal nasional, ketika Anda mengatakan penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, percaya nggak? Nggak akan percaya. Ya, paling senyum ya. Disenyumin aja. Saya sering kali lihat itu tesis mahasiswa dengan pedenya mengatakan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penelitian. Pas saya baca literatur reviewnya, cuman ada 2 halaman. Udah gitu jurnal nasional yang nggak jelas, ya. Oke, itu bagus ya. Mau 50 halaman juga nggak masalah. Dibikin landscape aja biar cantik ya. Kalau potret itu nggak enak. Iya, iya, Bu. Ini contoh kayak gini nih.
Jadi kalau yang landscape khusus yang penelitian terdahulu aja ya, Bu? Yes. Ih, lama. Mana ya? Oke. Nih. Kayak begini. Jangan dibikin, spasinya dibikin 1 aja, kemudian ini juga dibikin 11 aja, jangan 12. Ini banyak tuh, berhalaman-halaman, berpuluh-puluh halaman. Tidak masalah. Ya, jurnal internasional mayoritas. Nah, kalau jurnal internasional ada tulisannya Inggris, berarti miring ya. Untuk membedakan. Oh, banyak kan? Tidak apa-apa. Oke. Semakin banyak, semakin cakep tesisnya. Oke, Mbak Epi, lanjut ke kuesioner ya. Nah, kan dulu, saya ada penjelasan keterkaitan dengan bab 3 ya. Toilet atau Nah, ini bab 3. Karakteristik wirausaha ini dari mana dimensinya? Keinginan berprestasi, kemampuan manajemen, tanggung jawab. Nah, ini semuanya dari Islam et al, Sarwoko et al, Wiratmo ya. Dimensi yang digunakan ini perpaduan dari ketiga peneliti ini Mbak Evi. Jadi bukan hanya dari 1 orang. Ya. Karena karakter yang digunakan berbeda ketika di negara maju, negara Timur Tengah ya, negara berkembang. Jadi kita menyesuaikan dengan fenomena yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya indikator-indikator ini adalah kuesioner ya, pertanyaan yang akan digunakan di dalam kuesioner. Indikator ini dibuat atas dasar apa? Indikator ini menyesuaikan dengan fenomena, bisa juga menyesuaikan dengan teori ya. Ketika keinginan berprestasi ini diukur oleh apa sih? Oleh motivasi, oleh penetapan tujuan, oleh pencapaian tujuan, atau juga bisa melihat dari peneliti-peneliti sebelumnya. Oke, berikutnya human capital. Human capital investment ini menggunakan teorinya Frank, Bernanke, Gammersslag ya. Ini yang digunakan. Pembiayaan berbasis teknologi ya, dia menggunakan teorinya Harp et al, Rafiki, Raharjo, Utama, Ilahia ya. Nah, ini dimensinya. Apa indikator untuk mengukur dimensi ini? Bisa dari teori, bisa dari peneliti terdahulu, bisa dari fenomena ya. Kemudian kinerja diukur oleh apa? Oleh produktivitas ya. Menurut Buyanto, Nguyen et al, Sio dan Lee ya. Oke. Ini adalah indikator-indikator serta dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel. Jadi sinkron antara bab 2 yang kita buat dengan definisi operasional variabel penelitian. Oke, kita lihat kuesionernya Mbak Epi. Kalau dilihat dari teori yang tadi digunakan, kayaknya belum make sense ya Mbak ya? Atau udah yakin? Iya. Nggak yakin, bukan nggak seru saya melihatnya juga. Jadi kalau seru itu harus sesuai dengan teori ya Mbak ya? Iya, Seru. iya, iya. Jadi ketika ditanyakan oleh dosen atau di saat di sampel seminar proposal wasmetlit ya, karena wasmetlit nanti ada orang luar loh ya, atau oponen ahli lah istilahnya. Ketika kita ditanyakan terkait dengan kuesioner yang kita gunakan, kita akan defense. Kita yakin, ya hakul yakin bahwa indikator yang kita gunakan dan dimensi yang kita pakai untuk mengukur variabel itu udah valid dan sudah benar. Ya.
karena menggunakan teori, apalagi teori yang kita gunakan adalah publikasi-publikasi jurnal bereputasi. Nama kepemilikan, perempuan laki, usia, posisi pemilik, manajer, jumlah tenaga, umur usaha, modal usaha, pendidikan, status. Oke, ini udah ikut dari siapa Mbak? Nguyen bukan? Kalau yang demografi enggak Bu, demografi bukan dari Nguyen, ada peneliti Indonesia Bu. Oke. Wahyu Kemudian Diati juga atau bagus sih kalau misalkan ya. ada mau tambahannya Mbak. Ya. Coba kita lihat ya. Ownership ya. Jumlah employee benar ada ya. From age, umur perusahaan ada nggak Mbak? Ada Bu. Ada. Ya, ada. Business 1, 2. scope-nya ada nggak? Ada. Nomor berapa? Bawah. Nomor 11. Oh, masih ada. Iya. Bidang usaha. Bawahnya Oke. lagi ada lagi. Pendapatan. Bawahnya lagi Oke. baru ini. Ini yang menurut saya tidak seru karena kalau UMKM tak tanya ini apa mau jawab begitu Mas. Keuangan perusahaan kami mencapai. Nah ini yang ini salah Bu saya ya ternyata. Itu bukan keuangan kali ya. Oh, Operasional. kalau keuangannya indikator pertanyaannya maksudnya tidak berupa nilai atau rasio mah nggak apa-apa Mbak. Oh, Bisa juga. iya. Nggak apa-apa. Perusahaan kami mampu mencapai keuntungan. Iya betul ini. Perusahaan kami mampu mencapai tingkat penurunan yang telah ditargetkan. Mbak kalau bisa dipersingkat ya. Ini terlalu Iya. panjang nanti pusing. Iya saya juga Bu. Heeh. Ini nggak baru banget maksudnya kok enggak menarik begitu kata-katanya. Ya. Perusahaan mencapai keuntungan yang ditargetkan gitu loh Mbak. Ini aja, perusahaan mencapai keuntungan yang ditargetkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paling ideal tuh pertanyaan tuh 5 kata Mbak. Ya. Ya, jadi ada yang bagus tuh 3 kata, 5 kata, jadi nggak terlalu bosen gitu loh, yang ngisi kuesioner tuh. Perusahaan mencapai pertumbuhan penjualan yang ditargetkan. Apa kata Mbak? 5, ya. Kalau kayak gini kan enak bacanya, bener nggak Mbak? Iya. Ya, untuk Bapak Ibu yang menggunakan kuesioner, optimalkan maksimal 5 kata yang digunakan. Jelas, singkat, padat. Orang juga bacanya enak. Dan tidak membosankan. Oke, bisa diperbaiki nanti kuesionernya. Nguyen et al, Wahyu Diati, operasional, keuangan. Udah Mbak, cuma 2 doang. Iya Bu, yang lainnya belum. Iya, yang lainnya masih belum. Berarti dimensinya hanya 2 ya? Pengennya lebih ya Bu, karena kayaknya itu nggak semua ya. Nanti coba boleh tambahkan lagi dari teori lainnya. Iya. Oke, kemudian keunggulan bersaing, harga, kualitas, keandalan pengiriman. Ini pakainya Porter sama Barney. Hanya 2. Iya Bu. Ini jangan panjang-panjang. Iya Bu. Iya Bu nanti. Inovasi, ide baru, produk. Inovasi teknologi kan Mbak ini? Iya. Misalnya membuat kemasan ini mah nggak ada teknologinya Mbak. Inovasi teknologi atau inovasi aja sih di variabelnya? Inovasi saja Bu, tapi kan bisa ditambah pengembangan. Iya, dimensinya jadi dimensi itu inovasinya inovasi produk, bukan ide baru itu bukan masuk dimensi Mbak. Ya. Oke, Bapak Ibu perhatikan, ketika kita membuat dimensi, minimal indikator itu 2. Ya, minimal indikator 2. Berapa yang paling optimal itu 5. Ya, 5 indikator. Nah, dimensi ini sebenarnya bisa di breakdown lagi menjadi variabel, Mbak. Nanti Mbak ini bisa mengeksplor tesis ini menjadi beberapa publikasi, Mbak. Ketika inovasi ini terdiri dari inovasi teknologi, inovasi produk, ya. Kemudian selain inovasi teknologi produk, apalagi cari lagi penelitian terdahulunya. Kalau ide baru itu namanya indikator, Mbak. Praktek juga indikator. Proses juga indikator. Tapi kalau produk,
teknologi itu adalah dimensi yang bisa menjadi subvariabel atau variabel inti nantinya. Ketika kita membreakdown, ada inovasi produk, ada inovasi teknologi. Gitu Mbak, tambahin lagi ya dimensinya. Ide baru bukan, praktek bukan, proses ini adalah indikator. Nanti ke sini. Ya. Oke. Nah, keandalan pengiriman, kualitas harga. Berarti di sini kalaupun mau keandalan jangan ada keandalan pengiriman, keandalan aja. Nah, di indikatornya di breakdown ada keandalan pengiriman, ada keandalan pelayanan, ya. Jadi ada terdiri dari lebih 2 indikator ketika kita mau mengatakan dia dimensi ya. Syukur-syukur 5 pertanyaannya, kalaupun enggak ya minimal 3. Iya. Oke, itu aja Bapak Ibu. Ini apa ini? Oh, Transformasi ya. digital. Pakai Verhoeven saya ya sama Winarsi. Nah, perencanaan masa cuma ada 1 pertanyaannya dari perencanaan. Manajemen musuh cuma ada 2. Ya, Bu. Ya, Ya. produk musuh cuma 1. Ya. Transformasi digital keuangan 2, pemasaran 1. Promo potongan biaya ongkir dan potongan HAM. Nah, di dalam membuat kuesioner nggak boleh ada kata dan, nggak boleh kata atau. Itu akan menjadi ambigu. Sehingga instrumennya nanti nggak valid. Ya. Kami mengadakan promosi, kami memberikan fasilitas pembayaran online gitu. Ya. Jadi di breakdown. Nggak boleh pakai dan, nggak boleh pakai atau. Coba misalkan dosen datang dan pulang tepat waktu. Ternyata sulit ketika kita memberikan penilaian sangat setuju. Kenapa? Dosen itu kalau datang telat, kalau pulang tepat. Nah, atau sebaliknya. Masuk telat, pulangnya tepat. Ya. Enaknya di breakdown. Oke, sudah malam Bapak Ibu. Saya kira closing question ya. Kenapa Ji? Masih penasaran? Ini terkait citasi sih Bu. Citasi terkait kutipan yang di medley dan berdasarkan di panduan Bu. Kalau kutipan langsung kan ini kutipan langsung dan tidak langsung Bu. Kalau di medley itu dalam kurung nama, koma tahun. Nah, kapan saya coba itu yang tadi dicontoh beberapa yang punya Bapak Ibu yang ditunjukin tadi, itu pada saat kutipan langsung itu nama dalam kurung itu nama, koma tahun Bu. Itu berdasarkan medley, tapi berdasarkan panduan yang di dalam kurung itu tahun Bu. Itu bagaimana Bu? Oke, kalau di panduan itu kan dia non-Mendeley ya, non-management reference. Di bawah nanti akan ada revisi lagi ya, karena referensi yang dicantumkan itu masih menggunakan standarnya manual, bukan standarnya manajemen reference ya. Itu bisa jadi masukan dan saya sudah mengingatkan itu. Itu juga di komen sama ini Bu, dosen pembimbing sih Bu. Iya, nanti masukan untuk tim Kaprodi ya, bahwa di dalam penulisan tesis ini kita sudah memfokuskan untuk publikasi. Kenapa? Karena publikasi juga menjadi salah satu syarat untuk sidang ya. Di samping syarat sidang, dia juga bisa menjadi jalur sidang ya. Jadi ada 2 manfaat. Daripada Anda capek udah di sidang ya, ibaratnya sampai berdarah-darah, ujung-ujungnya disuruh publikasi. Mendingan menurut saya pilih ya kelulusan dengan publikasi. Karena pasti dua-duanya akan dilakukan kalau melalui sidang. Walaupun sudah publikasi tetap sidang ya untuk bukti pelaporan ke Kemdikbud. Namun kalau kita sudah publikasi, sidang tesisnya hanya sekedar mengkonfirmasi saja dan tanpa mendatangkan oponen dari luar. Oponen yang digunakan oponen internal dan itu diwakili oleh Kaprodi.
atau dosen Bapak Ibu yang lain, dan itu hanya sekedar mengkonfirmasi saja, ya, tidak dalam konteks sidang, tidak. Tapi ketika sidang, apakah banyak yang nggak lulus? Ya, tesis itu beda sama skripsi. Kenapa? Karena kita mendatangkan ekspor dari luar, ya. Itu yang agak berat di tesis dan disertasi, apalagi disertasi. Kalau di tesis gampang, oponennya hanya satu, expertnya hanya satu dari luar. Tapi kalau di disertasi itu 3, ya, 3 dari luar. Jadi saya kembalikan kepada Anda, kalau memang mengikuti jalur publikasi, maka penulisan tesisnya pun harus sudah merujuk kepada manajemen referensi. Tapi kalau misalkan mau jalurnya sidang, otomatis kan yang dihabisi ini konteks tesisnya, betul tidak? Silakan gunakan panduan. Boleh tidak menggunakan manajemen reference. Ya, boleh, silakan. Tetapi hati-hati. Ya. Dampak negatifnya ketika kita menggunakan manual akan banyak referensi-referensi yang terlewat. Terkadang di daftar pustaka ada, di konten nggak ada. Terkadang di konten ada, di daftar pustakanya nggak ada. Betul nggak? Ya, dan itu saya banyak sekali menemukan ketika mahasiswa-mahasiswi melakukan sidang tesis. Dan dosen yang paham dengan dunia publikasi, dia akan langsung tanpa melihat pedoman, dia langsung connect, oh ini menggunakan manajemen reference. Walaupun di dalam pedomannya dia menggunakan sitasinya sitasi manual. Dosen itu tidak akan komplain karena paham. Bahkan dosen akan dengan apresiasinya mengacungkan jempol. Wah, Anda menggunakan manajemen reference. Selangkah lebih hebat dibandingkan teman-teman yang itu. Biasanya seperti itu. Kalau yang dosen memang paham dunia publikasi. Itu ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Oke, Mas Rezi? Jadi tetap ini ya Bu, sesuai dengan medley aja ya Bu? Iya, tergantung jalurnya mau ambil apa, publikasi atau sidang. Soalnya saya ada perbedaan gitu. Nah itu kembali kepada dosennya, Iya. ya, kembali kepada dosennya. Kalau itu hanya masalah teknis ya, itu kan nggak material ya, Iya. ya ikuti aja. Berarti ada 2 yang nanti Anda buat saat di publikasi menggunakan Mendeley, saat di non publikasi silakan manual. Tapi akan sangat memberatkan malah kalau begitu. Ya nanti kita edukasi lah dosennya, tugas uploading nanti untuk mengedukasi ya. Baik, Bu. Karena dosen juga tidak semuanya melek IT, tidak hanya di STIA Muhammadiyah, bahkan di perguruan tinggi negeri sekalipun. Hanya segelintir orang saja yang memang betul-betul menguasai dunia perpublikasian ya. 1 berbanding 10 lah istilahnya seperti itu. Ya, Bu. Ada lagi cukup ya, sudah malam? Oke, saya absennya screenshot saja. Ya, silakan dinyalakan videonya, kita berfoto. Sudah lelah ya. Saya dari pagi, dari buton ngomong aja sampai malam ya. Tadi sedikit hiburan di kafe, diprotes sama Mbak Epi ya. Pakai kacamata nggak Bu? Boleh pakai kacamata. Boleh pakai ini filternya. Yang penting jangan pakai masker. Ya, kata Pak Soma nanti takut berkumis katanya kalau pakai masker. Mbak Tia, Mas Ilham, Pak Abdul Halim, Pak Halim mana? Pak Halim tidur nggak? Andri? Oke. Kacamatanya mana? Katanya mau pakai kacamata. Waduh, Ian doang yang gaya ya. Saya pengen Paramilan pakai kacamata kayak Ian Paramilan. Kayaknya mudaan 20 tahun deh Paramilan ya. Pak Halim boleh pakai kacamata Pak Halim. Atau Pak Udin ya. Pak Udin kalau pakai kacamata kayak Ian keren tuh. Oh, kembali muda nantinya. Waduh. Kalau Ian nanti Sian, ya. mantap. Oke deh. Ya, dipoto ya, nanti kirimin ke saya ya, Yuk, dipandu. Pak Raymond mana Pak Raymond? Oke, Andri mana? Andri udah ngerjain UTM-nya nanti lagi, Andri.
Masih di jalan. Hadir, Bu. Oke, Yan, ayo Yan, pandu foto Yan. Di mute. Itu, unmute dulu. Oh ya, di-unmute ya. Oke. 1, 2, 3. Mbak Tia pakai apa itu Mbak Tia? Kayak bunga-bunga, Bu. Bunga-bunga. Bisa aja. Slide kedua, silakan. Pak Raymond sambil ngasuh ya Pak Raymond ya. Iya, slide kedua boleh. 1, 2, 3. Yes. Oke, Mantap. tetap semangat Bapak Ibu, bab 1 dan 2 segera didiskusikan dengan dosen pembimbing, hari Jumat dikumpulkan untuk bahan presentasi UAS. Jadi UAS-nya presentasi, siapkan PPT ya, PPT-nya ini silakan dicatat, terdiri dari tidak semuanya kopas, just a point saja ya, identifikasi masalah, gap riset ya, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian bab 2-nya cukup jelaskan terkait grand teori yang digunakan, kemudian dimensi-dimensi atau indikator yang digunakan untuk setiap variabelnya tidak usah dijelaskan semuanya, seperti Mbak Epi misalkan untuk mengukur kinerja UMKM itu digunakan dimensi keuangan, dimensi operasional, menurut teori siapa. Kemudian bab 2 hipotesis kerangka pikir yang pikir ini oleh teori yang menyatakan terkait variabel. Kemudian hipotesis ya, hipotesisnya juga dijelaskan atas dasar teori yang didukung oleh penelitian terdahulu. Bab 2-nya berarti sudah selesai sampai pada hipotesis ya. Kalau ada waktu mungkin saya jelaskan secara singkat bab 3 di pertemuan depan, bayangannya saja ya, bagaimana membuat model penelitian dari hipotesis karena nyambung kalau ada waktu. Waktu presentasi kurang lebih sekitar 10 menit untuk satu mahasiswa. Ya, cukup 10 menit saja tetapi menentukan tesis Anda ke depannya. Oke, siap. Setelah nanti presentasi saya komentarin ya, komentarinnya juga saya singkat apa saja yang harus diperbaiki, segera revisi, seminggu kemudian baru dikumpulkan untuk penilaian akhir UTS. Ya, untuk penilaian akhir UTS. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, untuk mahasiswa bimbingan saya Pak Sarwo ya, Pak Sarwo tolong di itu aja Zoom-nya Pak ya, kapan? Ya Bu. Besok atau malam minggu ya, mau bimbingan via Zoom. Nanti didiskusikan di grup ya Bu ya. Diskusikan di grup aja ya, nanti Iya, iya, tolong iya. dibuatkan